Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai alga secara umum. Namun sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Benyamin Marianus Tosari Ulin dengan UPN 33210097. Saya berasal dari Universitas Negeri Timur, Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan biologi. Kita masuk pada materinya. Jadi, alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Sangat banyak jenis alga di alam ini. Salah satunya adalah jenis fitoplankton. Fitoplankton dapat berbentuk satu sel koloni yang bentuk filamen. Fitoplankton merupakan organisme autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis yaitu proses perubahan senyawa organik menjadi senyawa organik dengan bantuan sinar matahari atau sejumlah karbon yang difriksionasi oleh organisme autotrof melalui sintesis zat-zat organik dari senyawa organik seperti CO2 dan H2O. Sintesa ini menggunakan energi dari radiasi sinar matahari atau sebagian kecil melalui reaksi kimia. Alga hijau adalah sekelompok alga yang paling maju dan memiliki banyak sifat-sifat tanaman tingkat tinggi. Kelompok ini adalah organisme prokaryotik dan memiliki struktur-struktur sel khususnya yang dimiliki sebagian besar alga. Mereka memiliki kloroplast, DNA-nya berada dalam sebuah nukleus, dan beberapa jenisnya memiliki flagela. Dinding sel alga hijau sebagian besar berupa selulosa, meskipun ada beberapa yang tidak mempunyai dinding sel. Mereka mempunyai klorofil A dan beberapa karotenoid, dan biasanya mereka berwarna hijau rumput. Pada saat kondisi budidaya menjadi padat dan cahaya terbatas, sel akan berproduksi lebih banyak klorofil dan menjadi hijau gelap. Kebanyakan alga hijau menyimpan zat tepung sebagai cadangan makanan, meskipun ada di antaranya menyimpan minyak atau lemak. Pada umumnya, unisel merupakan sumber makanan dalam budidaya, dan filamen-filamennya merupakan organisme pengganggu. Alga merupakan organisme yang hidup di habitat perairan, baik itu di perairan air tawar ataupun di air laut. Sebagian dari spesies alga hidup di suhu yang sangat dingin, seperti perairan dingin ataupun di puncak gunung. Namun ada juga spesies alga yang hidup di perairan bersuhu tinggi pada batu-batuan dan sumber air panas seperti di Yellowstone National Park. Sebagian di perairan alga juga dapat hidup pada tanah yang lembab, pohon, dan permukaan batuan. Alga berproduksi baik secara seksual ataupun aseksual. Reproduksi seksual pada alga melibatkan konjugasi gamet, sel seks, sehingga akan terbentuk zigot. Jika morfologi pada gamet-gamet itu sama, maka disebut isogami, walaupun jika berbeda ukuran disebut dengan heterogami. Sedangkan reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan sel ataupun dengan spora. Salah satu contoh spora uniseluler yang dihasilkan disebut dengan akina. Selain itu, ada pula spora yang berflagela dan motil yang dinamakan zoospora. Sedangkan spora non-motil disebut juga dengan Aplanospora. Genus alga kebanyakan terdapat sebagai sel tunggal yang berbentuk bola, batang gada, dan kamparan. Alga ada yang bersel satu, contohnya Chlorococcus, dan ada juga yang berkoloni seperti
Volvox dan juga berupa benang seperti Spirogyra, Oscillatoria, Fuchsia, dan lain-lain. Alga yang berupa lembaran contohnya Ulva, Padina, Xlaminara, dan lain-lain. Alga yang berupa rumputan yaitu Clara, Nitella, Sargassum, dan lain-lain. Alga sebagai bahan protista eukariotik yang lain mengandung nukleus yang dibatasi oleh membran. Benda-benda lain yang ada di dalamnya adalah pati dan butir-butir seperti pati, tetesan minyak, dan vakuola. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram diskrit. Satuan-satuan tersendiri sebagaimana yang dapat pada tumbuhan hijau. Di dalam matriks kloroplas terdapat gelembung-gelembung pipih, membran yang dinamakan tilakoid. Membran tilakoid berisi klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan suatu reaksi cahaya pada fotosintesis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan alga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, salinitas. Bagi golongan air laut atau danau, salinitas sangat penting untuk mempertahankan tekanan osmotik antara protoplasma dari organisme dengan air sebagai lingkungan hidupnya. Hal ini akan berpengaruh pada proses metabolisme. Yang kedua, suhu, pH, dan intensitas cahaya. Hal ini merupakan faktor fisik yang mempengaruhi pertumbuhan alga. Cahaya sangat diperlukan untuk proses fotosintesis sebagai alga melakukan fotosintesis pada pH 7-8. Aerasi. Yang ketiga, aerasi. Dalam aerasi, selain terjadi proses pemasukan gas-gas yang diperlukan dalam proses fotosintesis, juga akan timbul gesekan-gesekan antara gelembung udara dan molekul-molekul air sehingga terjadi sirkulasi air. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan suhu tetap homogen serta penyinaran dan nutrien tetap merata. Selain itu, sirkulasi juga dapat mencegah penggenapan plankton. Yang keempat, parameter biologis. Hal ini meliputi saat shedding dan aklimatisasi, juga parasit-parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan alga. Selama pertumbuhannya, fitoplankton dapat mengalami beberapa fase pertumbuhan, yaitu pertama, fase leng atau fase istirahat, dimulai setelah pembelahan inokulum ke dalam media kultur hingga beberapa saat sesudahnya. Dapat fase ini meningkatkan paling signifikan terlihat pada ukuran sel karena secara fisiologi fitoplankton menjadi sangat aktif. Proses sintesis protein baru juga terjadi dalam fase ini. Metabolisme berjalan tetap, pembelahan sel belum terjadi sehingga kepadatan sel belum meningkat karena fitoplankton masih beradaptasi dengan lingkungan barunya. Yang kedua, fase logaritmik atau fase eksponensial. Fase ini dimulai dengan pembelahan sel dengan laju pertumbuhan yang meningkat secara insentif. Bila kondisi kultur optimum, maka laju pertumbuhan pada fase ini dapat mencapai nilai maksimal dan pola laju pertumbuhan dapat digambarkan dengan kurva logaritmik menurut misalnya pada koordinatnya.
Chlorella sp dapat mencapai fase ini dalam waktu 5-7 hari. Yang berikut fase penurunan laju pertumbuhan. Pembelahan sel tetap terjadi pada fase ini, namun tidak sensitif pada sebelumnya, sehingga laju pertumbuhan juga mengalami penurunan dibandingkan fase sebelumnya. Fase stasioner yang berikut fase stasioner. Pada fase ini, laju reproduksi dan laju kematian relatif sama. Penambahan dan pengurangan jumlah fitoplankton seimbang sehingga kepadatannya relatif tetap. Yang berikut fase kematian. Fase ini ditandai dengan laju kematian yang lebih besar daripada laju reproduksi, sehingga jumlah sel mengalami penurunan secara geometrik. Penurunan kepadatan sel fitoplankton ditandai dengan perubahan kondisi optimum yang dipengaruhi oleh suhu, cahaya, pH media, ketersediaan hara, dan beberapa faktor lain yang saling terkait satu sama lain. Klasifikasi fitoplankton berdasarkan definisi karakteristik dan kandungan pigmen fotosintesisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Klorofil A pada alga. Klorofil merupakan pigmen yang paling umum terdapat pada fitoplankton, sehingga konsentrasi fitoplankton sering dinyatakan dalam konsentrasi klorofil A. Klorofil A adalah suatu molekul berukuran besar dengan atom G sebagai pusatnya yang terkait dalam cincin porfirin. Pada cincin porfirin tersebut menempel suatu rantai hidrokarbon yang panjang dan sulit larut, yang berfungsi sebagai jangkar molekul tersebut ke membran dalam kloroplas. Terdapat beberapa jenis klorofil, yaitu klorofil A, B, C, dan D. Klorofil A merupakan jenis klorofil yang paling penting dalam fotosintesis. Klorofil ini terdapat semua makhluk hidup yang dapat berfotosintesis. Klorofil A dapat menyerap cahaya maksimal dengan panjang gelombang 430 nm dan 662 nm. Oksigen terlarut adalah besarnya kandungan yang berikut. Grafik panjang gelombang klorofil A dan B bisa dilihat pada tabel berikut. Oksigen terlarut adalah besarnya kandungan oksigen yang terlarut dalam air, yang biasa dinyatakan miligram atau 1 kelarutan oksigen di perairan dipengaruhi oleh suhu, tekanan parsial gas-gas yang ada di udara maupun di air. Kadar garam dan unsur-unsur yang mudah teroksidai di dalam perairan semakin meningkat. Suhu air, kadar garam, dan tekanan gas-gas terlarut, maka semakin berkurang larutan oksigen dalam air. Peristiwa eutrofikasi ini dapat menurunkan kualitas badan air permukaan karena dapat menurunkan kadar oksigen terlarut di dalam badan air tersebut. Sebagai akibatnya, makhluk hidup air yang hidup di badan air tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik ataupun mungkin mati. Banyak area basah di Indonesia seperti rawa dan danau yang memiliki kandungan alga yang cukup tinggi dan memiliki potensi digunakan sebagai pegolongan air limbah, terutama rainwater. Alga sebagai salah satu jenis mikroorganisme eukariotik yang menjadi salah satu alternatif penggolongan air limbah. Alga memiliki warna tertentu dan selalu hidup dalam koloni, sehingga warna alga akan terlihat tanpa mikroskop. Hal ini dapat
mempermudah identifikasi keberadaan alga sehingga kontaminasi dapat dicegah. Derajat keasaman atau pH merupakan suatu indeks kadar ion hidrogen atau H+, yang mencirikan keseimbangan asam dan basa. Derajat keasaman suatu perairan, baik tumbuhan maupun hewan, sehingga sering dipakai sebagai petunjuk untuk menyatakan baik atau buruknya suatu perairan. Derajat keasaman perairan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan makroalga. Nilai pH sangat menentukan molekul karbon yang dapat digunakan makroalga untuk fotosintesis. Derajat keasaman yang baik untuk pertumbuhan alga hijau dan alga coklat bersinar antara 6 hingga 9. Beberapa jenis alga toleran terhadap kondisi pH yang demikian. Turunnya laju pertumbuhan alga dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya toksik yang dihasilkan oleh mikroalga sebagai hasil dari metabolisme yang meracuni mikroalga. Baik, mungkin materinya cukup sampai di sini. Terima kasih dan selamat beraktivitas.